langit dan isi-isinya. Pada saat beliau Mi'raj, Jibril mengantarkan beliau sampai tempat tertentu, dan setelah itu Jibril berhenti, Rasul masih berjalan sampai Sidratil Muntaha. Karena Rasulullah menyebarkan rahmat sampai ke seluruh alam, di mana Jibril pun tidak nyampe. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah angkat beliau dari berbagai segi. Nabi Muhammad SAW diangkat dari dua uswatun hasanah. Dua uswatun hasanah Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dua uswatun hasanah pilihan dari 5 ulul azmi. Dari mulai Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Ulul azmi pilihan dari 25 rasul yang diangkat namanya dalam Al-Quran. Dan 25 rasul pilihan dari sekian jumlah rasul, dan sekian jumlah rasul pilihan dari sekian jumlah nabi, dan nabi pilihan Allah dari miliaran umat manusia. Jadi Allah menciptakan manusia sudah berapa miliar sejak Adam sampai sekarang. Dari sekian miliar diangkat sejumlah nabi, dari sejumlah nabi dipilih dijadikan sebagai rasul, dari sejumlah rasul dipilih 25 disebutkan dalam Al-Quran. Dari sekian jumlah nabi rasul yang tercantum dalam Al-Quran dipilih 5 orang yang diangkat menjadi ulul azmi. Dari 5 orang ulul azmi diangkat 2 orang menjadi uswatun hasanah, dan dari 2 orang uswatun hasanah dipilih 1 orang menjadi penyebar rahmat lil alamin. Dan kita menjadi umat nabi pilihan. Alhamdulillah. Nabi Muhammad ditetapkan dalam Al-Quran dengan panggilan sebagai nabi yang sempurna, rasul sempurna. Sehingga tidak ada panggilan dari Allah dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, kecuali diarahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah dengan menyebut nama langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh innahu laysa min ahlik. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi Yahya. Ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim. Ya Zakaria ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Panggilan kepada Adam, wahai Adam, kepada Nuh, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Zakaria, wahai Isa, wahai Yahya. Tidak ada ya Muhammad dalam Al-Quran. Karena diistimewakan oleh Allah Nabi Muhammad dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, termasuk yang berkaitan dengan keluarga. Ya ayyuhan nabi qul li azwajik, ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Panggilan istimewa ditujukan kepada Nabi Muhammad dengan panggilan wahai nabi, wahai rasul, berarti Nabi Muhammad adalah nabi yang sempurna, rasul yang sempurna. Karena itu tiada lagi nabi dan tiada lagi rasul setelahnya beliau. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi umat nabi yang sempurna, rasul sempurna. Bukti kesempurnaannya adalah antara lain beliau disebut-sebut namanya setiap saat tanpa henti. Ketika kita membaca sholawat, membaca syahadat, sholat terus-terusan menyebut nama beliau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita membaca sholawat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau begitu, sebutan Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad dengan panggilan Nabi tidak pernah terhenti disebut setiap saat. Karena perjalanan ibadah umat Islam, sholat kan bersambung terus ya. Kita baru selesai sholat, di tempat yang lain baru mulai atau masih berjalan. Terus begitu.
Di sini sudah tidak adzan sekarang, di tempat yang lain masih adzan. Menyebut nama Muhammad. Makanya Al-Quran menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran adalah yang mendapatkan keridhaan di atas yang lain. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi Muhammad secara akal disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan beliau bukan dari nafsu, tapi dari bimbingan wahyu yang membimbing akal, membimbing lisan untuk selalu berkata yang tepat, yang benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain. Maka dinyatakan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kenikmatan karunia yang sangat luar biasa banyaknya, tak terhingga. Inna a'tainakal kautsar. Dan kita tentunya ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, perjalanan perjuangan Nabi Muhammad, tidak cukup hanya sekedar oh begitu ya ceritanya, bagus ya. Enggak, tetapi kita niatkan saat ini juga kita berbicara tentang Nabi Muhammad ingin meningkatkan amal. Kita buktikan setelahnya pertemuan ini amal kita meningkat mengikut jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebagai seorang pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai pemimpin umat, sebagai imam sholat, sebagai politisi, sebagai orang yang berhadapan dengan non-muslim. Semuanya ada suri tauladan pada diri beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bukan cuma sekedar untuk umat manusia, tapi untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali menjadi penyebar rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam, subhanallah. Langit, bumi, di bawah bumi, di atas langit tersebar rahmat Allah dengan melalui kehadiran beliau. Bagaimana itu cara beliau menyebarkan rahmat ke seluruh alam? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Mulk yang tadi saya bacakan, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh telah kami hiasi langit yang terdekat bimasabih dengan misbah. Apa arti misbah? Pelita, lampu, penyebar cahaya. Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit yang terdekat ke bumi dengan sekian banyak cahaya, bintang-bintang yang para ahli di sini lebih banyak. Antara lain ada yang mengatakan bahwa ada galaksi raksasa yang mengandung 100 triliun bintang. Itu di mana adanya? Di langit yang terdekat ke bumi. Terus langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh apa isinya? Enggak sampai ke sana para ahli berbicara. Baru langit pertama saja yang dibahas ya. Dan Al-Quran menyebutkan khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit, 7 lapis langit yang berdekatan, di hadapan Allah. Dekat itu langit satu ke langit kedua itu. Tapi manusia baru berbicara langit pertama saja nggak nyampe. Bagaimana dengan kedua, ketiga, keempatnya? Dan Rasulullah melewati semuanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut meningkatkan rasa syukur dengan semangat beramal, menyebarkan risalah Allah yang disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW, dari mulai bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga menjiwai Al-Quran, menghayati Al-Quran. Antara lain, saya tadi membaca dengan riwayat Khalaf dari Hamzah dengan harapan ada nikmat tambah hidup kita dengan Al-Quran ini. Tadi riwayat Khalaf, mungkin di antara bapak dan ibu ada yang sudah pernah mengenal sebelumnya, mungkin juga ada yang merasa aneh. Karena membaca Maliki Yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, biasa ihdinas siratal, saya baca tadi ihdinas siratal mustaqim. Biasa membaca siratal ladzina an'amta alaihim,
Tadi saya membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Dalam surat Al-Mulk biasa membaca walaqad zayyana as-samaa. Saya baca walaqad zayyana as-samaa. Biasa hal tara min futur, tadi saya baca hatta min futur. Itu dari mana itu bacaan seperti itu? Dari sahabat Nabi, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, bacaannya, tulisannya bukan bacaan dan tulisan yang dikenal oleh orang Arab. Setelahnya Al-Quran turun, orang Arab menikmati bacaan dan menikmati tulisan. Semua yang dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat terpelihara sampai saat ini. Dan yang dikenal dengan 10 qiraat mutawatirah sah dipakai salat. Makanya tadi saya gunakan riwayat Khalaf dari Hamzah. Dan ada perbedaan di tempat-tempat tertentu yang berpengaruh bagaimana, tapi bacaan yang tadi tidak berpengaruh bagaimana, semata-mata untuk memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad agar mereka membaca Al-Quran disesuaikan dengan lisan masing-masing, cenderungnya kemana sudah ada aturannya. Di antara orang Arab sulit membaca ihdinas siratal mustaqim karena mereka biasa menyebut zirat, ya udah nggak apa-apa. Di antara orang Arab sulit mengatakan alaihim, tibahu lagi diajar nama tehum, huwa hiya, huwa humahum, nggak ada huwa huma him. Makanya ketika dibaca alaihum sajalah. Tapi bagi yang lain membaca alaihum berat, maunya alaihim, ya silahkan. Dan itu yang paling sering dipakai di sini, alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sebagian orang Arab, enggak, aku alaihum enggak berat, alaihum saja. Ya silahkan. Dan itu sudah dipelajari, diajarkan oleh para ulama sampai saat ini terpelihara mukjizat Al-Quran, terpelihara dalam segala segi. Bacaannya, tulisannya yang memang tidak persis seperti yang dikenal oleh orang Arab, tetapi terpelihara. Alhamdulillah, semakin nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad karena kebenaran atau bukti kebenaran mukjizat Nabi Muhammad sampai saat itu tetap terpelihara dan terlihat dan dirasakan oleh kita semuanya. Baik, saya lanjutkan tentang surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, firman Allah, sesungguhnya kami lah yang memberikan kepada kamu. Memberi, kalimat a'ta, memberi. Artinya kalau sudah ada pemberian dinyatakan oleh Allah, maka Nabi Muhammad punya wewenang untuk memanfaatkan pemberian dari Allah sesuai keinginan beliau. Beda dengan ataina, ada a'taina, ada ataina. Bedanya apa? Kalau ataina, kami mendatangkan kepadamu. Atainaka sab'an minal masani, kami datangkan kepada kamu surat Al-Fatihah, maka Nabi Muhammad tidak punya wewenang untuk merubah-rubah. Ketika Nabi Muhammad membaca ihdinas siratal mustaqim, itu dari Allah begitu. Ketika Nabi Muhammad membaca ihdinas siratal mustaqim, itu juga dari Allah begitu. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, itu juga dari Allah. Jadi ada 3 bacaan. Ada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sama maknanya. Enggak ada perbedaan makna. Adakah di tempat yang lain yang berubah? Perubahan itu berpengaruh bagaimana? Iya. Dalam bacaan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Itu beda. Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Allah penguasa dan pemilik. Allah pemilik yang dia kuasai dan Allah penguasa yang dia miliki. Kita bagaimana? Kita sering memiliki yang tidak kita kuasai dan kita sering menguasai yang tidak kita miliki. Semua yang Allah miliki, Allah penguasanya. Semua yang Allah kuasai, Allah pemiliknya. Dan semua kepemilikan
di bawah kekuasaan Allah dan semua kekuasaan di bawah kepemilikan Allah. Itulah Maliki Yaumiddin. Makanya ada dua bacaan. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad karunia yang sangat luar biasa banyaknya. Al-Kautsar. Ada katsir, ada kautsar. Katsir banyak, Al-Kautsar lebih banyak dan terbanyak dan banyak segala-galanya. Itu Al-Kautsar di dunia dan di akhirat. Buktinya saat ini Al-Quran mukjizat abadi, terpelihara segala-galanya, pembacanya terus bertambah setiap hari, penghafalnya terus bertambah setiap hari. Adakah kitab yang lain yang dihafal sampai tamat dengan penghafal yang jumlahnya dari waktu ke waktu bertambah terus? Gak ada. Hanya Al-Quran. Itulah Al-Kautsar. Umat Nabi Muhammad umat terbanyak. Biarlah media berkata umat Islam umat nomor 2 di dunia. Enggak apa-apa, itu kan kata media. Realitanya terbanyak. Ketika berkumpul, subhanallah, paling banyak. Frekuensinya juga paling banyak. Umat yang lain mana ada kumpul-kumpul subuh seperti ini. Masih pada tidur. Kita alhamdulillah bisa bertemu. Nikmat pertemuan ini mengandung kenikmatan yang tidak terukur dengan ukuran akal dan perasaan manusia pada umumnya. Tidak ada yang mengetahui nikmatnya pertemuan seperti ini kecuali yang mengalami. Yang tidak mengalami mungkin mempertanyakan, ngapain tuh umat Islam subuh-subuh kumpul? Apa enggak ngantuk? Itu kan. Tapi kelihatannya enggak ada yang ngantuk. Kalaupun ada yang nguap 1-2 ya enggak apa-apa lah. Tapi pada dasarnya kita alhamdulillah segar pada subuh waktu seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian pembaca Al-Quran itu tidak ada hentinya. Al-Kautsar. Isinya Al-Quran tidak ada perubahan. Tetapi pembaca berubah terus dari waktu ke waktu, bertambah terus dari waktu ke waktu. Para penghafal Quran terus menerus bertambah setiap waktu. Alhamdulillah. Belum lagi ketika dibacakan Al-Quran, yang menikmati bacaan Al-Quran bukan cuma umat beriman saat ini. Orang yang tidak beriman sudah banyak yang menikmati mendengarkan bacaan Al-Quran. Dari mana tahu? Melalui media sosial. Kalau kita lihat di YouTube, anak-anak muda di Eropa, di Amerika membawa handphone yang disiapkan bacaan Al-Quran. Orang lewat diminta berhenti. Bang, boleh minta waktu sebentar? Ada apa? Tolong dengarkan ini. Langsung dipasang ke telinganya, dia mendengar. Ada yang berlinang air mata. Ketika ditanya, gimana rasanya bang? Gak tahu saya. Rasanya saya dibawa ke alam lain yang memberikan harapan masa depan yang begitu cerah. Abang tahu apa itu? Saya nggak tahu. Pas disebutkan, ini Al-Quran, kitab suci umat Islam, bengong dia. Sementara ini yang ku dengar, Islam itu teroris. Umat Islam itu adalah kejam. Ajarannya adalah membawa kepada penghinaan wanita. Nah, itu paling sering diangkatkannya. Pas didengar, kaget dia. Dan lama-kelamaan, mereka berubah. Dan sudah banyak orang yang masuk Islam hanya karena mendengar bacaan Al-Quran tanpa iman sebelumnya dan tanpa paham isinya. Tapi karena mendengar, maka Allah berikan kepada mereka jalan untuk menuju nikmatnya hidayah. Indah luar biasa. Lebih-lebih lagi Al-Quran itu diajarkan Rasulullah SAW dengan membawa seni yang khas. Ada pertanyaan kepada saya melalui akun Instagram. Saya menggunakan akun Instagram. Akunnya adalah Cahaya Huruf Al-Quran. Bagi para pengguna Instagram, boleh silahkan dibuka Cahaya Huruf Al-Quran. Dan banyak pertanyaan dari masyarakat. Atau YouTube juga saya gunakan Cahaya Huruf Al-Quran. Ada pertanyaan.
Kalau membaca Al-Quran pakai irama itu hukumnya apa? Karena ada seorang ustadz yang mengatakan haram itu pakai irama. Baca ajalah biasa, jangan pakai irama. Maka saya jawab dengan jawaban dari Rasulullah langsung. Rasul bersabda, ma adzina Allah li syai'in ma adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Kita ikut sunnah Rasul, termasuk bagaimana cara membaca Al-Quran. Ternyata Rasulullah membaca Al-Quran dengan seni suara yang sangat indah. Beliau bersabda, tidak ada izin yang Allah turunkan untuk sesuatu yang sebanding dengan izin yang Allah berikan kepada seorang nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Quran saat beliau membacanya dengan suara nyaring. Jadi kalau begitu maka membaca Al-Quran dengan irama sunnah Rasulullah. Terus irama yang dipakai Rasulullah seperti apa? Mana ada yang tahu? Karena nggak ada rekamannya. Kalau ada rekamannya mungkin bisa diikutinya. Karena tidak ada yang tahu. Para ulama ahli irama membaca Al-Quran ketika ditanya bagaimana irama Rasulullah, dijawab oleh para ahli, irama Rasulullah hanya Rasul yang mampu. Karena Rasulullah itu adalah menggunakan irama yang muncul dari qalbu, dari keimanan, disertai dengan ikut sertanya akal fikiran, dan dijiwai dan dirasakan, sehingga para sahabat yang bermakmum kepada Rasulullah SAW sepanjang bagaimanapun bacaan Rasulullah dinikmati oleh para sahabat. Makanya pada bulan Ramadan, ketika Ramadan tinggal 7 hari lagi, pada satu saat, pada satu Ramadan, tidak setiap Ramadannya, pada satu Ramadan, Rasulullah SAW seminggu menjelang hari raya Idul Fitri, beliau mengumumkan, nanti malam aku akan sholat di sini. Siapa yang mau ikut sholat malam bersama aku, silahkan hadir. Bahagianya para sahabat. Akan dipimpin qiyamul lail oleh Rasulullah SAW. Maka hadirlah para sahabat 7 hari menjelang hari raya dengan dipimpin oleh Rasulullah, menghabiskan waktu sholat malam 1/3 malam. Ya, 1/3 malam untuk kita berarti kurang lebih 3 jam atau 3 jam setengah lah gitu. Itu untuk pertama kali. Hari berikutnya beliau tidak hadir. Dan ketika Ramadan tinggal 5 hari lagi, tinggal 5 malam lagi, beliau kembali hadir memimpin qiyamul lail sampai pertengahan malam. Kenapa dikatakan sampai pertengahan malam? Karena Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini berkata, ketika Rasulullah berhenti, maka aku mendekat kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata hadhihi laila, wahai Rasulullah, tidakkah sedikiranya engkau lanjutkan memimpin kami salat malam sampai akhir malam. Hadis menyebutkan madha syatrul lail, berlangsunglah perjalanan sholat Rasul bersama para sahabat setengah malam. Ternyata setengah malam itu dari awal sampai tengah malam. Karena dimohon oleh Abu Dzar untuk dilanjutkan sampai akhir. Ketika Rasulullah mendapatkan permohonan Abu Dzar agar dilanjutkan sampai akhir, Rasulullah ngasih apresiasi kepada Abu Dzar dengan kalimat, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang ikut imam tadi dari awal sampai akhir, tercatat di hadapan Allah nilai salat semalam penuh. Jadi kalau begitu, nanti Bapak dan Ibu yang selalu qiyamul lail di akhir malam, lalu ikut tarawih di sini, selesaikan sampai tuntas ya bersama imam. Kalau di sini 11 sampai 11. Nanti di rumah sholat lagi silahkan. Tentunya tidak diganjilkan lagi karena sudah diganjilkan di awal malam. Sebab tiada ganjil dalam satu malam kecuali 1 kali. Jangan sampai 2 kali ganjil. La witrani fi lailah. Jadi di sini sampai selesai. Nanti jam 1 bangun sholat lagi. Tentunya dengan jumlah genap. Tidak ditambah ganjil lagi. Itu
dipahami dari sabda Rasul tadi, man qama mal imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Kemudian tanggal berikutnya tidak hadir dan Ramadan tinggal 3 malam lagi, Rasulullah SAW kembali memimpin qiyamul lail. Kata Abu Dzar, hatta khashina ayyafutanal falah, sampai kami merasa khawatir tidak ada waktu untuk sahur. Artinya terus berjalan dari habis salat isya, salat sunnah, kemudian salat berjamaah qiyamul lail sampai sudah lewat jam 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, terus sampai kira-kira beberapa waktu lagi menjelang dikumandangkannya azan subuh, masih berlangsung dan berhentilah sejenak untuk sahur. Karena sahurnya Rasulullah nggak macam-macamnya, pakai sayur, pakai sambal, pakai enggak, cukuplah kurma 7 biji, selesai 5 menit juga habis, atau 10 menit juga cukup. Nah, itulah malam terakhir semalam penuh berjamaah Rasulullah bersama mereka. Para sahabat menikmati semuanya itu. Dan ketika Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail 1/3 malam, setengah malam, semalam penuh, itu berapa rakaat ya masing-masing? Tentu berbeda kan, waktu mempengaruhi kepada perjalanan salatnya. 1/3 dengan sepenuh malam, apakah sama jumlah rakaatnya? Kalau sama jumlah rakaatnya, berarti kadar rakaatnya yang beda. Atau kadar rakaatnya rata-rata, berarti jumlah rakaatnya berbeda. Kalau jumlah rakaatnya berbeda, yang pertama berapa rakaat, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, ternyata saya cari tidak ada ulama, tidak ada sahabat yang menerangkan. Artinya apa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bacaan Al-Quran dinikmati oleh para sahabat. Gak ada sahabat yang berpikir ini rakaat keberapa, gak ada. Tenggelam mereka dalam menikmati hidup bersama Al-Quran yang dilantunkan Rasulullah SAW. Ya, kita tidak sempat ya mendengarkan imamah bermakmum kepada Rasul. Tidak sempat mendengarkan Rasul membaca Al-Quran. Tapi Allah Maha tahu, Bapak dan Ibu, Allah Maha tahu bahwa di dalam kalbu kita terdapat kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah. Allah Maha tahu kita beriman kepada Rasulullah. Allah Maha tahu kita ingin bertemu Rasulullah di akhirat. Semakin meningkat kerinduan kita kepada Rasulullah, semoga ini adalah merupakan karunia dari Allah bahwa Rasul pun merindukan kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waditu an qad ra'aitu ikhwanana." Aku sangat merindukan, ingin bertemu, ingin ketemu, ingin melihat ikhwan kita. Para sahabat mendengar kalimat itu kaget. Rasul rindu kepada ikhwan kita. Siapa yang dimaksudkan? Sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik?" Engkau bilang rindu untuk ingin bertemu ikhwan kita. Yang kau maksudkan ikhwan itu siapa? Bukankah kami ikhwan engkau? Rasul menjawab, "Bal antum ashabi." Bahkan kalian sahabatku. Ikhwanku, ikhwan kalian yang kukatakan tadi, yang kumaksudkan adalah yang belum lahir saat ini. Di mana mereka berada saat ini? Di antaranya yang ada di Masjid Nurul Falah. InsyaAllah. Tuh, kalau Rasul merindukan kita, betapa bahagianya kita akan bertemu dengan Rasulullah. Betulkah Rasulullah merindukan kita? Tanya diri kita, kita rindu Rasul apa enggak? Iya, saya rindu. Mana buktinya? Kita buktikan bahwa kita rindu Rasulullah. Tentunya kita melihat akhlak beliau dan kita berjuang ingin mengikutinya.
Rasulullah SAW menikmati hidup dengan Al-Quran, kita berjuang untuk menikmati hidup dengan Al-Quran, karena ditegaskan dalam hadis, kana khuluqun Nabi SAW Al-Quran, akhlak Rasul kan Al-Quran. Jadi semakin meningkat komunikasi kita dengan Al-Quran, semoga kita semakin dekat dengan Rasulullah di akhirat, dan akan diberikan syafaat. Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan syafaat. Jadi Rasulullah di dunia penyebar rahmat, di akhirat penyebar syafaat. Makanya beliaulah rahmatan lil alamin, dunia akhirat. Tentu menyebarkan syafaat di akhirat lebih baik daripada yang di dunia. Karena itu Allah tegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, engkau dari waktu ke waktu semakin meningkat derajatmu, ketakwaanmu, keimananmu. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Begitulah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat ini sudah pada hafal semuanya sejak kecil ya. Dari sifat-sifat Nabi Muhammad yang mengantarkan kita untuk lebih meningkatkan rindu kepadanya. Setiap hari kualitas ketakwaan Rasul meningkat terus. Dengan ujian yang semakin berat, maka semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat sabarnya. Yuk kita hadapi apapun yang akan kita lalui dengan meningkatkan sabar sebagaimana Rasulullah. Yuk kita jadikan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok kita programkan harus lebih baik dari ini. Itulah tinduk kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah tegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu juga bagian dari mana Al-Kautsar. Banyak sekali dalam segala hal. Surat Ad-Duha turun pada saat beberapa musyrikin Quraisy merindukan, ingin mendengarkan Rasulullah membaca Quran. Musyrikin Quraisy merindu? Iya. Karena Rasulullah biasa membaca Al-Quran di rumah beliau di tengah malam, 2 malam atau 3 malam tidak terdengar membaca Quran. Kemana nih Muhammad? Datanglah seorang wanita menuju Nabi Muhammad dan berkata, ya Muhammad, inni la arju anna syaitanaka qad tarakak. Wahai Muhammad, sejak 2 malam 3 malam ini tidak aku dengar engkau sebagaimana biasa di malam-malam sebelumnya membaca bacaan yang biasa engkau baca. Sejak 3 malam gak kedengaran. Aku sangat berharap setanmu sudah meninggalkan kamu. Orang musyrik namanya juga kan ngomongnya begitu tuh. Aku berharap setan sudah meninggalkan kamu. Coba menyebutnya setan ya kepada yang memberikan wahyu. Apakah yang dimaksud si wanita itu setan itu kepada Allah? Enggak. Orang-orang musyrikin Quraisy tahu siapakah Allah, pencipta alam raya, pemberi rezeki, yang menurunkan hujan, tahu mereka. Terus dengan kata setan tadi apa? Budaya jahiliyah yang pada waktu Al-Quran mau diturunkan, budaya jahiliyah itu betul-betul mengkultuskan para penyair, para sastrawan. Dan apabila ada seorang penyair lama tidak muncul, lalu muncul, suka ditanya, kenapa bang lama sekali enggak muncul-muncul menyampaikan syair baru? Iya maafin. Kenapa emang? Setanku belum datang-datang juga nih. Memang nyebutnya setan. Kepada pemberi inspirasi itu nyebutnya setan. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, oh kami beriman kayak kamu. Bila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, kami bersama kamu semuanya. Itu tidak tersinggung mereka disebut bertemu dengan setan-setan mereka. Enggak tersinggung. Nah, si perempuan tadi berkata, semoga setan kamu menjauhi kamu. Realitanya memang Rasulullah dijauhi setan. Tapi maksud si perempuan bukan ke sana.
Tapi semoga tidak lagi turun kepada kamu sebagaimana yang sudah kamu terima sebelumnya, yaitu wahyu Allah. Dan Rasulullah SAW setelahnya kedatangan si perempuan tersebut lalu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wadduha, demi waktu duha kayak sekarang ini, subhanallah. Waktu duha memberikan harapan. Segar, belum letih, belum capek. Saya punya program hari ini yang akan saya kerjakan untuk mencapai ini dan itulah memberikan waktu duha. Tapi ingat, kita jangan selalu hanya berharap kepada waktu duha, tetapi malam hari gunakan untuk komunikasi dengan Allah. Wal laili idza saja. Di malam hari manakala sudah sunyi, manfaatkan sebaik mungkin untuk komunikasi dengan zat yang menciptakan alam. Waktu duha kita komunikasi dengan alam, waktu malam kita komunikasi dengan pencipta alam. Seimbanglah. Nah, setelahnya Allah bersumpah dengan menyebut duha wal laili idza saja, Allah kasih kabar gembira kepada Nabi Muhammad, "Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala." Rabbmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membenci. Ini bantahan terhadap ungkapan si perempuan tadi. Siapa saja yang suka mendengar Rasulullah membaca Al-Quran di malam hari, cari-cari waktu atau curi-curi kesempatan, antara lain Abu Jahal yang paling membenci Rasul di siang hari, di malam hari menikmati bacaan Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah itu rahmatan lil alamin, penyebar rahmat, termasuk untuk orang yang memusuhi beliau. Nah, kita kadang-kadang suka menemukan, dan tidak ada di sini, nggak ada di sini, di tempat yang lain, seorang yang ahli sujud, ahli ruku, baca Quran, mengecam orang yang ahli sujud, ahli ruku, yang baca Quran, cuma beda memahami. La haula wala quwwata illa billah. Kok bisa? Nabi Muhammad menghadapi orang kafir saja sangat menakjubkan. Saat ini ada orang yang rajin baca Quran, rajin baca hadis, ketika berbicara langsung mengecam ini, mengecam itu, neraka, dolala, bidah. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan mungkin di antara bapak dan ibu pernah ketanyaan, tapi mungkin juga enggaknya. Disebut-sebut seseorang, ada pertanyaan, dia satu akidah dengan kita? Apakah dia ikhwan kita? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ustadz yang akan diundang untuk ceramah umpamanya, dipertanyakan, dia satu akidah dengan kita apa enggak? Apa yang maksudnya satu akidah? Kalau dia membaca Al-Quran, satu akidah dengan kita. Kalau dia sholat 5 waktu, satu akidah dengan kita. Kalau dia juga membaca sunnah Rasul, membaca hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan selanjutnya, ya satu akidah dengan kita. Memang kalimat-kalimat tersebut dikembangkan oleh pihak ketiga yang ingin memecah belah umat Islam. Dan upaya memecah belah umat Islam di Indonesia boleh jadi merupakan sasaran utama. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia umat terbesar di dunia. Dan pernah terjadi persengketaan, perselisihan, sampai permusuhan antara seorang ustadz dengan ustadz yang satu, ulama dengan ulama yang lain. Tetapi itu sebetulnya tidak berpengaruh bagi persatuan umat Islam dalam artian yang menyeluruh. Terjadi pertentangan untuk tingkat lokal, kurang akrab, kurang dekat untuk tingkat lokal, untuk sementara. Tapi kalau dua ustadz, dua mu'alim, dua mubaligh yang berlawanan dalam memahami, kemudian dia langsung sama-sama beribadah di tanah suci Makkah, maka akan sama-sama bermakmum kepada satu imam. Alhamdulillah. Sehebat bagaimanapun upaya luar ingin memecah belah umat Islam, kalaulah berhasil untuk tingkat lokal dan sementara, untuk tingkat internasional enggak. Bersatu
Alhamdulillah. Inilah Al-Kautsar juga. Makna Al-Kautsar, nikmat yang tak terhingga, yang tak terukur. Saat ini Bapak dan Ibu menyaksikan, bagi yang belum berangkat untuk tahun ini bisa melihat di YouTube. Bagi yang sudah berangkat betul-betul merasakan bagaimana praktek ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi yang begitu padat, datang dari berbagai penjuru dunia. Sampai saya ditanya bagaimana di Mekah COVID-19, ya COVID. Nggak ada bekas sama sekali di sana. Saat ini nggak ada bekasnya sama sekali. Berdesakan tawaf, sa'i, berdesakan untuk mengecup Hajar Aswad sekarang. Yang berdesakan itu datang dari berbagai penjuru dunia. Kalaulah diangkat, sangat rawan, di sana yang paling rawan dibanding dengan di kita. Tapi ternyata sekarang sudah bebas segala-galanya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ini. Ya, karena saya juga baru pulang tanggal 4 Agustus saya pulang haji, tanggal 22 Agustus berangkat umroh, dan insya Allah 25 Oktober sekarang mau berangkat lagi. Dan insya Allah tahun depan bersama jamaah ini semuanya. Amin. Kapan kira-kira mau dijadwalkan nih? Ya insya Allah nikmat sekali di sana. Berdesakan tawaf, nggak ada pengaruh apa-apa buat kesehatan. Bahkan haji kemarin memang sangat istimewa karena jumlahnya cuma setengah dari biasa. Kemudian usia 64 ke bawah, maka berita kematian sangat sedikit. Ini juga merupakan taktik strategi pemerintah Saudi, luar biasa itu. Udah untuk tahun ini karena masih masa transisi, baru selesai COVID, udah 64 ke bawah saja. Betul. Berita kematian sangat jarang terdengar. Sedikit sekali. Membuktikan bahwa memang berdesakan di sana, padat. Waktu tawaf, waktu sa'i, nggak ada terpengaruh oleh COVID, nggak ada. Aman-aman saja. Ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ternyata tidak terpengaruh oleh sekian banyak peringatan-peringatan internasional yang di beberapa tempat masih diingatkan, termasuk di Indonesia kan, masih diingatkan sampai saat ini juga. Kemarin juga saya ngisi pengajian di tempat yang lain subuh nih, sebelum pengajian diumumkan dulu jaga pakai masker semuanya, jaga jarak, jangan kerumunan. Jaga kerumunan gimana? Jadi sholat berjamaah harus jarak lagi. Ya enggak lah, kita alhamdulillah sudah rapat, sudah tidak lagi terpengaruh oleh itu semuanya. Tetapi sekedar menghargai pernyataannya bagus-bagus saja, menghargai, tidak sampai keimanan buat kita. Kembali pada makna inna a'tainakal kautsar. Jadi al-kautsar itu kenikmatan yang tak terhingga dari berbagai segi, dan umat Islam saat ini umat terbesar, umat termaju. Bolehlah orang lain berkata umat Islam miskin-miskin. Yang miskin umat Islam banyak, non-muslim juga banyak. Terutama di negara-negara yang anti-Islam, yang miskinnya anti-Islam semuanya itu. Iya, di negara-negara yang anti-Islam tentu banyak orang miskin, non-muslim semuanya di sana yang miskin. Berarti kalau urusan kemiskinan, kekayaan tidak ada kaitan dengan agama, dengan akidah. Tetapi yang berkaitan dengan agama, dengan akidah, bagaimana menyikapi keadaan orang miskin dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin rindu akhirat. Peperihan di dunia bangsa kieu, cing di akhirat mah tuh sing bahagia kan gitu. Buat orang beriman kan. Nah kemudian orang kaya dengan iman dimanfaatkan kekayaannya untuk akhirat. Habis bagaimanapun banyaknya kekayaan, pasti tinggal, ngapain? Dipelihara. Yuk kita manfaatkan sebanyak mungkin untuk kehidupan saat ini, untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan. Kemudian sekarang orang yang sakit dan orang yang sehat. Yang sakit, yang sehat, mukmin banyak, non mukmin juga banyak, muslim banyak, non muslim juga banyak. Hanya bedanya kalau orang Islam, orang beriman, sehatnya bertambah manfaat buat orang lain, dan sakitnya bertambah sabar yang meningkatkan kedekatan dengan Allah. Dua-duanya bermakna. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min kullu amri khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min.
idza asabatu sarra syakar fakana khairallah wa idza asabatu dharra sabar fakana khairallah. Rasul bersabda sangat mengagumkan kehidupan orang beriman. Segala-galanya membawa kepada kebaikan. Apabila dia dalam keadaan sehat, maka banyak bersyukur. Syukur adalah karunia Allah yang mau kepada kebaikan. Dan apabila sakit, dia meningkat sabarnya. Sabar mendekatkan kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran diangkat berkali-kali orang sabar dengan kalimat innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang sabar, Allah bersama orang sabar. Subhanallah. Jadi semuanya orang yang beriman itu kehidupannya baik, bermakna semuanya. Alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Oh iya, hadis tadi belum selesai. Rasulullah SAW bersabda, "Wadidtu an qad ra'aitu ikhwanana." Aku sangat rindu ingin melihat ikhwan kita. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan dengan ikhwan kita? Kami, bukankah ikhwan engkau? Rasul bersabda, bahkan kalian sahabatku. Ikhwan kita belum hadir. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam golongan yang dirindukan Rasulullah. Allahumma ya Rahman salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau rindu ikhwan yang kami tidak tahu. Bolehkah engkau terangkan kepada kami agar kami juga dapat menikmati cinta mereka, rindu mereka sebagaimana engkau merindukan bertemu mereka. Begitulah sahabat. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, penasaran sahabat mau ikut. Walaupun nggak tahu. Termasuk Rasulullah bersabda, aku rindu ingin bertemu ikhwan. Aku juga mau ya Rasul, tapi bagaimana caranya? Subhanallah, sampai seperti itu ya. Kepenasaran mereka gitu. Pokoknya apa yang Rasulullah senang, kami ingin senang. Pokoknya apa yang Rasulullah cintai, kami juga ingin mencintainya. Begitu saja, walaupun nggak tahu. Makanya mereka cari tahu. Maka Rasulullah bersabda, ikhwanuna lam ya'tu ba'du, ikhwan kita belum hadir dan kita akan menemui mereka. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka, gini aja kata Rasulullah, apabila di antara kamu ada yang punya kuda hitam, di mukanya ada putihnya. Kuda hitam yang ada putihnya punya kamu itu, di tengah-tengah kuda hitam semuanya. Akankah kamu kenal kuda kamu? Para sahabat serentak menjawab, bala ya Rasulullah, ya tentu wahai Rasulullah. Nah demikianlah kita nanti di akhirat kata Rasulullah akan mengenal ikhwan kita. Karena di wajah mereka akan terlihat tanda-tanda mereka suka sujud, suka wudhu. Kalau bertemu penuh senyum berlandaskan keimanan. Jadi kalau kita berbicara sunnah, bukan dalam keadaan khutbah, bukan dalam keadaan berjuang, ya penuh senyum lah gitu. Kan kadang-kadang adanya yang rajin mengkaji sunnah, serius amat gitu, seram gitu. Sampai orang itu tegang ketika mendengarkan ceramah dia tentang sunnah. Apalagi kalau sudah main vonis aja terus. Pokoknya kalau enggak begini, bid'ah, bid'ah, dolalah, dolalah, finar. Sangat ngeri. Emang salah kalau gitu? Ya enggak, itu sabda Rasulullah. Tetapi bagaimana supaya orang yang belum tahu sunnah, mereka bisa mempelajarinya? Kalau tidak mampu mengetahui secara keilmuan, mereka dapat menikmati komunikasi kalbu dengan Allah, komunikasi kalbu dengan cinta Rasulullah. Kan di antara kita juga saat ini ilmu kita tentang Al-Quran, tentang sunnah itu beda-beda. Nggak bisa disamakan. Apakah setiap orang yang lebih berilmu pasti lebih baik ibadahnya? Enggak, belum tentu. Apakah orang yang luas wawasannya pasti lebih baik ibadahnya? Belum tentu. Saya belum lama kan mendapatkan kiriman viral seorang ibu yang sedang memimpin tahlilan yang menurut sebahagian itu bid'ah dolalah finar. Tapi si ibu sedang memimpin tahlilan sampai kepada bacaan ayat wa ilahukum ilahu wahid, langsung meninggal. Itu viral 2 minggu yang lalu. Berarti si ibu tersebut
tidak dikenal sebagai ulama besar, tapi oleh Allah dibuktikan, diperlihatkan kepada kita wafatnya husnul khatimah. Allah. Tidak mustahil sekian banyak orang yang dipandang, ini enggak benar baca Qurannya, sholatnya kayak begitu, banyak bid'ahnya, banyak sesatnya. Boleh jadi dia termasuk calon orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Makanya komunikasi kita dengan Allah, di samping kita perluas wawasan, tambah ilmu, tapi jangan sampai mengandalkan itu saja. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mustahil ada orang yang masuk Islam baru seminggu dan dia berjuang, belum tahu bagaimana baca Quran yang benar, apalagi dengan sekian banyak riwayat, belum tahu apa perbedaan satu hadis dengan hadis yang lain, boro-boro sholatnya juga baru ikut-ikutan, tapi dia menikmati iman, menikmati ibadah, menikmati khusyuk dengan ilmu yang sangat-sangat dangkal, tapi Allah berikan kepadanya nikmat husnul khatimah. Karena itu kita dengan apa adanya yang saat ini kita berharap kepada Allah. Ada satu kisah yang disampaikan seorang ulama Saudi. Dia ceramah menyampaikan pengalaman temannya yang sama-sama seorang ulama. Temannya itu cerita, saya bermimpi, mimpi kedatangan Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, wahai saudaraku, sampaikan salamku kepada si fulan, kasih tahu dia ahli surga. Pas terbangun, saya yakini tadi itu Rasul, tapi masa sih Rasul kok menyuruh saya menyampaikan salam kepada tukang mabuk dan menyebutnya ahli surga? Jangan-jangan bukan Rasulnya, setan kali. Kok bisa seperti itu? Ya karena tidak ada seorang pun yang sekarang hidup yang tahu wajah Rasul kan. Jadi kalau mimpi ketemu Rasul, mungkin iya, mungkin tidak. Kecuali kalau sahabat. Kalau sahabat mimpi ketemu Rasul, pasti Rasul. Kenapa? Tahu wajahnya. Dan setan tidak mampu menyerupai wajah Rasul. Ini sabda Rasul sendiri. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku, maka betul-betul ketemu aku, karena setan tidak mampu menyerupai aku. Itu untuk sahabat dijamin. Tapi untuk jamaah Masjid Nurul Falah ketemu Rasul, ya mungkin iya itu Rasul, mungkin bukan, karena kita tidak tahu wajah Rasul. Nah, tadi seorang ulama ungkapannya kok bertentangan gitu dengan yang dipahami. Harus menyampaikan salam dan menyampaikan pesan bahwa dia akan masuk surga, padahal dia tukang mabuk. Iya gitu. Udahlah, gak usah jadi pikiran. Mungkin bukan Rasul. Udah. Pas malam berikutnya mimpi yang sama. Sampai 3 kali mimpi. Jangan-jangan benar ini Rasulullah. Udahlah kalau gitu, saya akan mengunjungi orang tersebut. Aku kenal dan dia adalah pemabuk. Dicarilah orang tersebut, betul sedang di tempat mabok juga dan sedang mabok juga. Langsung datang, langsung dicolek gitu. Kamu ada di sini, ngapain? Ya, saya mau menyampaikan sesuatu kepada kamu. Apaan? Yuk keluar dulu yuk. Ya, keluar, dibawa keluar. Langsung dibicarakan, saudaraku, saya mimpi 3 kali. Mimpi itu gambarannya Rasul. Wallahu a'lam. Apa katanya? Dia menyampaikan kepada aku pesan untuk menyampaikan salam buat kamu. Aku dapat salam dari Rasulullah? Gak mungkin. Aku orang jahat begini, tukang mabuk begini, tukang maksiat, bagaimana mungkin Rasulullah menyampaikan salam kepada aku? Artinya dia percaya Rasul itu ada kan? Tapi dia tidak percaya kalau Rasul menyampaikan salam buat aku. Iya, tapi juga ini 3 kali. Ya, gimana ya? Maksudnya apa ya? Nggak tahu lah. Dan Rasul berpesan, engkau adalah calon ahli surga. Aku calon ahli surga, tukang mabuk begini, tukang maksiat begini. Tapi kan engkau masih punya waktu kan untuk berbuat saat ini juga, untuk berbuat baik. Ya, nangis dia, nangis betul-betul. Iya gitu, aku akan masuk surga. Emang aku masih punya waktu untuk bertaubat.
Langsunglah diajak oleh orang tadi. Kalau engkau masih yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, engkau belum buat apa-apa, Allah Maha Kuasa memberikan rahmat pada kamu. Yuk, kita wudu yuk. Berwudulah orang tersebut. Nangis waktu wudu itu. Membasuh wajah, nangis. Ingat kepada sekian banyak dosa akibat mata, akibat mulut. Ya, nangis terus waktu berwudu. Membasuh tangan, tangan ini sudah digunakan untuk mengambil yang haram. Tangan kanan, tangan kiri. Ngusap kepala sampai kaki. Kaki ini selalu dipakai jangan untuk ke tempat maksiat. Nangis terus waktu wudu. Masuk masjid dalam keadaan betul-betul tunduk. Nangis terus-terusan. Sampai ikut sholat berjamaah. Dan pas sujud terakhir, dia enggak bangun. Pas digoyangkan, sudah wafat. Wafat dalam keadaan sujud. Makanya dari situ kita berharap di samping rasa takut jangan diturunkan, rasa harap juga harus dinaikkan terus. Takut kepada Allah kalau dosa-dosa yang telah kita lakukan tidak diampuni. Takut kalau ibadah kita yang jauh dari sempurna tidak diterima. Takut kepada Allah kalau kita tidak mendapatkan syafaat Rasul, syafaat Al-Quran. Tapi harapan dengan melihat orang-orang seperti itu, orang yang baru masuk Islam, orang baru sadar ternyata ada yang husnul khatimah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar takut, tetapi juga disertai dengan harap. Itulah mana ikhlas. Ikhlas itu seimbang antara takut dengan harap. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, jangan ragu, perbanyak amal soleh dengan syarat. Jaga amal soleh tersebut jangan sampai terhapus oleh keyakinan yang berkaitan dengan masalah gangguan tauhid. Tetap kita yakin tiada Tuhan selain Allah. Banyak maksiat, Allah Maha Pengampun. Ibadah kita belum sempurna, Allah Maha Penerima. Siapapun yang beribadah selama ikhlas terpelihara, bukan berlandaskan ilmu yang luas, Allah menerima amal ibadah kita, tapi berdasarkan ketundukan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita di masa-masa mendatang peningkatan kualitas ibadah dengan mengingat Rasulullah SAW. Semoga ibadah kita semakin berkualitas di masa-masa mendatang, sehingga kerinduan kita bertemu Rasul terus meningkat juga, dan sampai Allah pertemukan kita dengan Rasulullah di akhirat nanti. Udah jam 6 lebihnya. Udah cukup aja. Baik, kita tutup dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah pasti akan mengabulkan permohonan kita selama kita husnuzan kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alimul ghaibi wasyahadah. Ya Tuhan kami, Engkau melihat di mana kini kami berada. Kami kumpul di tempat suci-Mu, di rumah-Mu di dunia. Kami berharap Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Engkau di akhirat. Kami mengkaji akhlak Rasul-Mu saat ini. Kami mohon Engkau izinkan kami untuk bertemu dengan Rasul-Mu di akhirat. Kami mengkaji Al-Quran sesuai dengan kemampuan kami. Kami mohon Engkau pertemukan kami dengan Al-Quran untuk mendapatkan syafaatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Kami mohon ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam golongan umat yang dirindukan Rasul-Mu ya Allah. Kami sadar belum mampu ibadah dengan benar. Kami sadar belum mampu ibadah dengan khusyuk. Namun kami mohon ya Allah, walaupun ibadah kami jauh dari sempurna, Engkau berkenan menerimanya sebagai bukti bahwa kami ingin termasuk golongan yang beriman dan diakui keimanan kami oleh Engkau dan oleh Rasul-Mu. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami pun merasa takut tidak mendapatkan ampunan, takut tidak mendapatkan rahmat dan ridha-Mu, takut tidak Engkau masukkan ke dalam surga-Mu.
Ya Allah, jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang menjaga kami agar kami tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat di masa-masa mendatang. Rabbana ya ilahana ya Tuhan kami, Engkau Maha Tahu ya Allah, kami bersama keluarga kami suka sholat, suka membaca Al-Quran. Kami mohon Engkau pertemukan di akhirat dengan keluarga kami dalam surga-Mu ya Allah. Walaupun kami belum mampu membina keluarga dengan tepat dan benar, kami mohon jangan Engkau biarkan keluarga kami menuntut mendakwa di akhirat ya Allah. Kami mohon Engkau jadikan mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami sangat takut ya Allah didakwa oleh keluarga kami di akhirat akibat kami tidak mampu memberikan keteladanan yang baik, yang benar. Rabbana ya Tuhan kami mohon ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan keluarga kami di akhirat, terutama dengan orang tua kami, dengan pasangan hidup kami, dengan keturunan kami. Pertemukan kami dengan mereka dalam surga-Mu. Jangan Engkau biarkan kami melihat orang tua kami dalam siksa-Mu. Ya Allah, curahkan ampunan rahmat kepada mereka. Jangan pula Engkau biarkan orang tua kami melihat kami dalam siksa-Mu. Rabbana ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan orang tua kami bersama keluarga kami. Pertemukan semua kami dengan Rasul-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, kini kami mohon juga ya Allah untuk masyarakat kami, untuk negeri kami ya Allah. Jadikan negeri ini menjadi negeri ahli ibadah ya Allah. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan ketaatan kepada-Mu ya Rabbana. Allahumma ya Rahman ya Tuhan kami, berikan taufik hidayah kepada kami dan kepada para pemimpin kami ya Allah. Engkau Maha Tahu di antara para pemimpin kami banyak yang saleh, berikan kepada mereka ya Allah kesabaran dan istiqamah dalam melayani umat. Dan manakala Engkau temukan di antara mereka ada yang tidak saleh, bahkan membenci agama-Mu, sungguh Engkau Maha Kuasa memberikan hidayah kepada mereka ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afanna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nuhibbuk wa nuhibbu ma yuhibbuk. Ya Rabbana ya Tuhan kami mencintai Engkau, kami mencintai Rasul-Mu. Jadikan ya Allah pengakuan kami cinta itu Engkau akui ya Allah. Engkau terima ya Allah. Kami bukan hanya pengakuan tapi ingin membuktikan ya Rabbana. Namun kami belum mampu, karena itu bimbinglah kami ya Allah untuk mencintai Engkau dan mencintai Rasul-Mu dan mencintai semua yang Engkau cintai dan semua yang dicintai Rasul-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.